Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa ballagha dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Para santri Al-Tafid Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ke-15 Ramadan 1446 Hijriah kita masih diberikan nikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan talim hadis arba'in yang pada hari ini insya Allah akan melanjutkan hadis yang ke-26. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, usaha ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taklim yang kita laksanakan, yang kita lakukan, kita pelajari ini, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-26. Al-islahu bainan nasi wal adli fihi. Wal adlu fihi. Mendamaikan di antara manusia dan berbuat adil di antara mereka. Itu menjadi bagian ajaran agama, ajaran Islam pada semuanya agar menjadi orang yang muslih. Muslih itu fa'aslih baina akhwaikum, yang mendamaikan, ya, memberikan jalan keluar kepada orang lain dalam persengketaan maupun yang lainnya, serta berperilaku adil, bersikap adil terhadap sesama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yaumin tatlu fihi syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqah. Wa tu'inu rajula fi dabati fatahmilu 'alaiha wa tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Tumitul ada'ani tariqi sadaqah. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah memberikan ridho kepadanya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Dalam setiap persendian yang ada pada manusia, ya, itu semuanya ada sedekahnya. Persendian, ya, pergelangan, sambungan antara dua organ tubuh, situ kemudian bisa bergerak, itu persendian. Ini persendian, ya. Nah itu semuanya ada unsur sedekahnya. Ya, bisa buat tasbih, bisa buat tahmid, bisa buat takbir, bisa buat tahlil. Sholat kita bergerak begini, akan bergerak begini. Nah itu adalah bagian dari zikir kepada Allah, itu juga adalah sedekah. Jadi yang kemarin dibahas bahwa sedekah kalau orang kaya itu dengan harta, ya kan, dengan harta benda. Tapi bagi orang yang tidak punya, maka dengan tasbih, tahmid, takbir, istighfar, tahlil itu adalah juga sedekah. Dan bahkan ini lebih rinci lagi, setiap persendian sulama atau sambungan ini itu adalah ada sedekahnya. Ya. Wa kullu yaumin tatlu fi syamsu ta'dilu baina isnaini sedekah. Setiap hari, ya, yang dimana disinari oleh matahari, kemudian ta'dilu baina isnaini, kita berperilaku adil di antara dua orang, ya, dua orang yang kita menjadikan penengahnya dengan sikap yang adil, itu juga sedekah.
Ya, memisahin orang yang berantem, yang ribut, yang bertengkar, ya kan? Nah itu juga sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbati wa ta'milu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'u sedekah. Tu'inu dan menolong kamu arroja terhadap laki-laki lain, terhadap orang lain hidapat di dalam kendaraannya. Fatahmiluhu maka kemudian kau membawakan kepadanya alaiha atas dapat tersebut. Atau tarfa'u lahu mata'ahu sedekah, atau kamu mengangkatkan barangnya, itu juga sedekah. Jadi ada orang, ini perumpamaan aja, mau naik kendaraan nggak bisa diangkatin, kemudian bawa barang-barangnya diangkatin, itu juga sedekah, membantu orang lain itu dalam kesulitan yang dia tidak bisa lakukan sendiri kecuali dengan kita, maka mengangkat, membantu, ya, nurunin barang dari mobil sama aja. Jadi bahasanya di sini ngangkatin, kalau nurunin enggak sama, ya sedekah. Apalagi membantu orang tua, guru, insya Allah lebih besar nilai, ya. Jadi jadilah orang yang ringan tangan. Ringan tangan itu apa? Gampang bantu. Lihat teman, lihat orang lain yang kira-kira kita bisa bantu dengan tenaga, ya bantu dengan tenaga. Itu sedekah. Kalau kita nggak bisa bantu dengan uang, dengan tenaga, ya tenaga. Itu adalah sedekah. Ya. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Kemarin sudah dibahas. Kalimat yang baik, ya. La ilaha illallah, istighfar, tasbih, tahmid, semuanya itu bernilai sedekah. Selain itu zikir, ya, menenangkan hati, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, maka itu juga sebagai bagian dari sedekah. Nah ini apa ya, keluasannya Islam. Jadi karena kalau orang yang nggak punya uang hanya bisanya itu terus nggak dijadikan sebagai bagian dari sedekah oleh Nabi, ya udah, berarti yang punya uang aja yang bisa sedekah, bisa infak. Tapi ternyata tidak. Kalau orang yang nggak punya uang, ya sedekahnya dzikir. Orang nggak punya uang, sedekahnya ilmu. Orang yang nggak punya uang, sedekahnya yang lain. Nah itu. Jadi Islam memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk bisa sedekah. Wah saya mah nggak bisa sedekah. Udah kamu baca hamdalah, baca ya tahmid, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu udah sedekah. Memang kamu punyanya itu. Gitu. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Bahkan menarik banget setiap langkah. Kamu jalan dari rumahmu, jalan dari tempatmu menuju masjid, menuju tempat sholat untuk berjamaah, musola ke masjid, itu juga sedekah. Jadi langkahan kaki selain mengangkat derajat, menghapus dosa, juga menjadi sedekah. Subhanallah. Berapa langkah, ya, saat kita melangkahkan kaki dari tempat kita menuju masjid, itulah akan dihitung sedekah. Ya, jadi bersyukur Allah begitu murah, ya, melalui nabinya menjelaskan. Jadi berjamaah itu 27 derajat dibanding sholat sendirian satu. Tapi banyak efek lainnya, manfaat lainnya dari berjamaah, bonus-bonus lainnya. Setiap langkah mengangkat 1 derajat, setiap langkah menghapus dosa, setiap langkah lagi itu adalah sedekah. Masya Allah, ya, banyak peluang amal pahala itu banyak sekali asal kita mau. Wa tumitul ada anit tariqi sedekah. Begitu juga menyingkirkan, memindahkan, ya, membuang apa namanya, duri di jalan. Ini di sini al-ada, apa saja yang membahayakan di jalan. Jangan membuat sesuatu yang bahaya malah.
Tapi sesuatu yang kira-kira akan menyakitkan orang lain, membahayakan orang lain lewat situ, kita singkirkan dari jalan itu juga sedekah. Ya, itu paling terendahnya. Jadi sangat banyak ya kita berluang, makanya orang memperbaiki jalan itu pahalanya besar karena orang lewat jadi enak ya. Pemerintah tuh pahalanya gede sebenarnya ya, karena memperbaiki, memperlancar jalan, bangun tol dari Merak sampai Jatimur, Masya Allah itu ya, itulah kebijakan. Banyaknya apa, perbaiki jalan itu pahala karena orang lain lewatnya enak. Coba jalannya rusak, bannya rusak ya, kaki-kakinya rusak, mobilnya cepat rusak. Tapi karena bagus jadi awet. Karena ada tol, jalan pulang kampung pada lancar. Dulu ke Cirebon, ke Brebes saja itu bisa 2 hari kalau lebaran. Sekarang cuma 3 jam, 4 jam udah nyampe. Ya kan? Nah itu adalah karena jalannya dirapikan. Jadi itu sebenarnya nilai tersendiri. Ya. Jadi nyingkirin sesuatu yang kira-kira orang lain bahaya aja itu sedekah, apalagi bikin jalan yang bagus. Yang penting jangan dikorupsi, ya, biaya untuk jalannya itu jangan dikorupsi. Nah itu hadis yang ke-26. Rawahu Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis saya tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang hadis yang ke-27, al-birru wal ismu. Al-birru wal ismu. Al-birru itu kebaikan, wal ismu itu dosa. Jadi apa yang membedakan antara pahala atau kebaikan dengan dosa pada sikap kita, ya. Karena itu pasti beda. Setiap beda, maka kita juga akan beda. Nah, apalagi jelas nampak bedanya. Pahala itu kebaikan itu, dosa keburukan. Itu pasti beda. Gak mungkin sama antara kebaikan dan keburukan. Antara pahala dengan dosa. Seolah gak sama. Anin Nawas bin Sam'ana. Dari sahabat Nawas bin Sam'an. Ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepadanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah. Al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah apa? Baiknya akhlak. Wal ismu mahaka fi nafsika. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang membuat ragu pada dirimu. Wa karita yattali alaihin nas, dan kamu nggak mau membenci alias apabila sesuatu itu terlihat oleh orang lain, ya, apabila sesuatu itu terlihat oleh orang lain. Rawahu Muslim. Jadi apa artinya? Bahwa akhlak itu sebaik-baiknya kebaikan, ya. Yang Nabi pun linnama bu'istu liutammima maka liman akhlak. Maka kebaikan itu salah satu puncaknya adalah apa? Husnul khuluq. Baik akhlaknya. Jadi yang kemarin pernah kita bahas, iman dan Islam itu buahnya, hasilnya, buktinya keimanan dan Islamnya baik itu adalah akhlak. Yang disebut dengan ihsan. Ya. Jadi itu kalau orang muslim, orang mukmin ngaku muslim, ngaku mukmin, ya indikatornya berakhlak. Kalau tidak berakhlak, maka ya iman Islamnya belum sempurna. Islamnya belum baik. Karena kebaikannya terukur sejauh mana dia berakhlak. Berakhlak kepada orang lain. Makanya disebutnya muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Khairul khalqi, ya,
bahwa sebaik-baiknya manusia itu Rasulullah itu karena Rasulullah SAW ahsanal apa khalqau ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Rasulullah itu sebaik-baiknya manusia. Apanya? Fisiknya, wa khuluqau dan akhlaknya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling ahsanahum khuluqau. Ya. Khairun nasi ahsanuhum khuluqau. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang paling baik akhlaknya. Nah, ini penting ya. Yang semakin hari akhlak itu terkikis oleh zaman, terkikis oleh modernisasi, terkikis dengan yang disebut era milenial. Zaman seperti ini. Orang udah nggak beretika, nggak berakhlak, itu udah dianggapnya biasa, ya kan? Dulu anak muda misalkan sopan sama orang tua di jalan, ya kan? Bila bertemu dengan orang yang lebih tua, beradab, berakhlak. Sekarang ya biasa aja, ya kan? Tua muda biasa. Nah ini adalah sesuatu yang merupakan tanda-tanda merosotnya akhlak. Anak terhadap orang tua udah nggak ada hormatnya, nggak ada takdimnya. Murid terhadap guru sudah tidak ada takdimnya. Itu udah terjadi benar. Ya, guru diancam, guru dilawan. Coba di sekolah formal banyak kan, ya kan? Guru dikeroyok, ya Allah ya, ya kan? Itu kan akhlaknya di mana? Ya, budi pekertinya di mana? Padahal tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan intelektual, ya, tapi mencerdaskan emosional dan spiritual. Itu yang paling terpenting. Karena kalau hanya pintar intelektual, ya akhirnya kalau nggak punya spiritual dan emosional, akhirnya ya jadilah koruptor itu. Nah ini yang karena akhlak nggak ditanamkan sejak dini. Pendidikan itu pesantren bedanya dengan pendidikan formal. Kalau pendidikan pesantren mengutamakan akhlak, ya, yakni kecerdasan spiritual yang disebut kerennya, kecerdasan emosional. Punya kepedulian kepada orang lain, punya kasih sayang kepada orang lain. Itu yang ditanamkan di dalam agama itu, ya kan? Nah itulah pendidikan pesantren. Ya, makanya kiai-kiai dulu begitu pedulinya bangsa negaranya dijajah. Lebih baik mati daripada bangsanya dijajah. Ya, sebelum ada negara ini luar biasa. Nah, karena apa? Ya ditanamkan sejak dulu itu akhlak. Bagaimana akhlak kepada bangsa, akhlak kepada sesama, akhlak kepada sikap perilaku kepada bangsanya, kepada negaranya. Nah itu tertanam. Jadi bukan hanya pinter ngitung, pinter matematika, pinter fisika, pinter apa, tapi nggak ada punya nilai emosional, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Makanya bisa jadi dikatakan kalau nggak ada pesantren, nggak ada kiai, itu nggak ada negara. Karena pesantren itu lebih dulu daripada negara, lebih dulu daripada yang ada sekarang. Pendidikan tertua di Indonesia itu pendidikan pesantren. Cuman karena diabaikan, karena tidak dipedulikan, karena dianaktirikan pesantren dan madrasah oleh negara, ya akibatnya seperti ini. Ya. Padahal sama-sama anak bangsa, bahkan pesantren itu kontribusinya jelas jauh besar, lebih besar sebelumnya. Belum negara ada pun pesantren udah berjuang mati-matian untuk negara. Tapi giliran merdeka, pesantren dicuekin. Ya. Gurunya nggak ada yang digaji, ya kan? Dari negara, cari sendiri pesantren. Nah itu ya diskriminasinya negara terhadap pendidikan terhadap anak bangsa.
Ya mudah-mudahan ke depan sih enggak dari sekarang ya. Tapi sudah sekian puluh tahun sejak merdeka, pesantren dipandang sebelah mata. Ya, madrasah dipandang sebelah mata. Kalau madrasah jelek-jelek, kalau sekolahan pemerintah, sekolahan negeri bagus-bagus, ya kan? Di mana-mana begitu. Ya, itu yang terjadi. Nah, padahal tadi akhlak itu adanya di pendidikan agama, di pendidikan pesantren. Itu akhlak. Ya, itu yang ditanamkan luar biasa. Bahkan al-adabu fawqal ilmi. Ada semacam ungkapan prinsip bahwa akhlak itu di atas ilmu. Kalau bicara ilmu, iblis pinter, ya, setan pinter, ya, koruptor tuh pinter, tapi nggak berakhlak. Ngambil hak orang lain, bagaimana akhlaknya? Ya, mengambil hak orang lain. Nah itulah. Maka kata Nabi, kebaikan itu adalah apa? Baiknya akhlak. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat kamu ragu. Kalau kamu bimbang terhadap sesuatu itu, kamu habis nyuri barang, maka paginya itu bimbang. Ini dimakan nggak? Dimakan nggak? Ini uang dikembalikan apa enggak? Ragu, haka di hatimu, di pikiranmu. Itulah dosa. Yang kalau orang lain tahu, kamu nggak mau. Tapi kalau kebaikan, pasti pengen orang lain tahu. Tapi kalau keburukan yang kamu lakukan, dosa tadi, pasti pengen orang lain nggak tahu. Mana ada maling pagi-pagi, siaran di musola, di masjid, alhamdulillah tadi malam saya dapat nyuri sepeda di blok anu atau di kampung anu. Mana ada begitu? Tangkep langsung, gebugin langsung, ya kan? Artinya memang orang yang berbuat dosa itu selalu sembunyi. Pengennya tidak diketahui oleh orang. Ya. Itu adalah tanda-tanda dosa. Jadi perbuatan yang tidak baik itu biasanya ngumpet-ngumpet. Nggak mau nampak. Dan tidak boleh diinformasikan ke yang lain. Hanya yang melakukan aja. Diam, awas. Kamu buka, itu karakternya. Koruptor juga begitu. Jangan cerita-cerita, nanti ketahuan. Nah, itu. Maling juga begitu. Semualah, hampir perbuatan dosa itu, apabila diketahui oleh orang lain, itu malu kita. Nggak suka kita. Dan selalu membuat tidak tenang, tidak nyaman dari setiap perbuatan dosa. Pasti deg-degan, was-was, takut ketahuan, ya kan? Itu tandanya keburukan dan dosa. Sementara kalau kebaikan adalah apa? Tadi albiru, baikan itu husnul khuluqi, yakni baiknya akhlak. Pengen diperlihatkan biasanya kalau kebaikan, ya. Maka kalau orang bisa berbuat amal tapi pengen supaya orang lain tidak tahu, wah itu luar biasa. Saking pengen ikhlasnya. Kayak dia tidak maunya perbuatan dosanya diketahui oleh orang lain. Nah itu hebatnya luar biasa. Ya makanya tanda kebaikan dan keburukan, kalau kamu membuat nyaman dan tenang perbuatan itu, maka itu kebaikan. Tapi kalau membuat kamu tidak nyaman, tidak tenang, gelisah, itu adalah dosa. Udah gitu aja. Ya. Albiru husnul wal ismu mahaka fi nafsik wa karita yaqtali alaihin nas. Ya. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak, dosa itu adalah sesuatu yang membuat dirimu ragu dan membuat dirimu nggak mau dilihat atau diketahui oleh orang lain perbuatan dosa tersebut. Nah itu makanya diperjelas dalam riwayat lain, wa an Wabiso bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala anaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jita tas'alu anil bir qultu na'am faqala istaqti qalbaka al birru ma'annat ilaihi wa ma'anna ilaihi al qalb wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in afsaka an-nasu fa aftauka. Nah, hadisun hasan.
Dari Wabisa bin Ma'bad dalam hadis lain, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, dia berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW dan saya berkata, jita tas'alu anil birri, kamu datang kata Rasulullah, ya kan, menanyakan tentang kebaikan. Aku jawab, na'am, aku jawab. Qala, maka Nabi berkata, istafti qalbak, tanyakan pada hatimu, ya. Jadi apakah itu baik atau buruk, tanyakan sama hatimu, karena hati itu jujur. Hati nurani itu apa? Yang paling jujur. Maka seringkali tanyakan sama hati nuranimu, karena hati nurani itu jujur. Maling itu jujur pada dirinya, tapi tidak jujur pada orang lain. Maling ngaku nggak dirinya maling? Ngaku dalam dirinya tahu dia ngambil barang itu, tahu. Cuman nggak mau tahu orang lain tahu. Paham? Ya. Albirru matma'annat ilaihi. Kebaikan itu yang membuat ketenangan. Watma'anna ilaihil qalbu, dan membuat tenangnya hati. Jadi kalau kita habis berbuat baik, seperti habis sholat, bawaannya tenang. Karena sholat itu satu kebaikan yang bersifat umum, universal. Kita kalau habis ngaji begini, tenang bawaannya. Ya. Tapi kalau kita habis zuhur makan minum ngumpet, nah, itu pasti deg-degan. Tadi ada yang tahu nggak ya? Tadi ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu? Shh, awas, ngasih tahu. Gitu ya. Makanya kata Nabi, wal ismu mahaka fi nafsi wa taraddada fis sadri. Dosa atau perbuatan dosa itu ada sesuatu yang membuat hatimu ragu dan wa taraddada bimbang di dalam dirimu, bimbang, deg-degan, ngebikin nggak enak. Wa in aftakan nasu aftauka. Ya, apabila berfatwa kepadamu, ya kan, manusia, maka mereka akan memberitahukan semuanya. Nah, itu adalah perbuatan dosa yang pengennya orang lain nggak tahu. Rata-rata begitu. Ya, kalau berbuat buruk itu pengennya orang lain nggak tahu. Tapi kalau berbuat baik, pengennya orang lain tak tahu. Nah, itu hadis yang ke-27. Sekarang hadis yang ke-28. Ya. Luzumus sunnah apa? Luzumus sunnah wa jinabul bid'ah. Apa? Kontinuitas terhadap sunnah. Ya, artinya apa? Rutin melakukan hal-hal yang sunnah, wajtinabul bid'ah, dan menjauhkan yang bid'ah. An Abi Najih Al-Irbadi Ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah kana mau'idatun wadda fausina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan fa innahu may ya'is minkum fasara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Diriwayatkan dari Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah, semoga Allah memberikan ridho kepadanya. Dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan nasihat kepadaku, kepada kami, mau'idatan wajilat minhal qulub. Sebuah nasihat yang membuat getaran hati kita semua. Bergetarnya hati kita. Nasihatnya luar biasa. Wadarofat minhal uyun, bahkan menjadi apa? Salat mengalir air mata. Saking gemeternya, biasanya mata pun jadi nangis. Orang kalau terlalu takut atau gemeter, akhirnya tidak terasa tetesan air mata. Sahabat pun demikian. Fakulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwadda'. Mau'idatu muwadda'in. Kami berkata ya Rasulullah, seakan-akan itu nasihat yang terakhir. Fa'usina, berilah nasihat kepada kami. Qala usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian
Wahai para sahabatku, takwalah kalian kepada Allah yang maha agung, ya, maha perkasa dan maha agung, azza wa jalla, al-aziz wal jalil. Allah itu maha perkasa dan maha agung. Wasam'i wat ta'ah, dan hendaknya kamu menjadi orang yang taat dan patuh. Jangan cuma dengerin tapi taati, ya. As-sam'i wat ta'ah. Orang-orang beriman itu di Al-Qur'an qalu sami'na wa ata'na. Ya. Itu indikator orang baik. Siap dengarkan dan siap laksanakan. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, sami'na wa asaina di Al-Qur'an. Ya. Kami dengarkan tapi lihat aja nanti kami ingkari. Kami tidak mau patuh. Nah, hatinya itu udah dari awal begitu, dengerin sih dengerin, tapi nggak mau patuh. Ngapain patuh-patuh lah, masing-masing aja udah. Nah, itu tipe karakter orang kafir masa lalu sampai sekarang. Cuman mau dengerin doang, nggak mau dilaksanakan. Nah, kata Rasulullah, saya wasiatkan kamu kepada Allah takwa dan menjadi orang yang mau mendengarkan nasihat dan melaksanakan nasihat yang baik itu. Fa'usina wa in ta'ammara alaikum abdan fa innahu may ya'is minkum basara ikhtilafan katsira. Ya. Sekalipun memberikan nasihat perintah kepadamu seorang hamba. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah ini, kata Rasulullah, fasayarah tilafan kasir, maka akan melihat perbedaan yang begitu banyak. Sekarang ini sudah terjadi, ya. Apa yang diprediksi oleh Rasulullah itu benar, karena Rasulullah memprediksinya bukan dengan akal dan perasaan, tapi dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidak pernah berkata, tidak pernah memprediksi, ya. Tapi Rasulullah SAW itu semua apa yang dia katakan itu adalah dari wahyu, ya. Ini dari Allah. Makanya Rasul tahu akhir zaman begini tanda-tandanya, ya. Seperti kemarin yang sebagian sudah dibahas. Nanti orang maksiat sudah tidak malu lagi, ya. Orang tua dijadikan pembantu oleh anaknya, ya. Orang tuanya suruh ngomong anaknya, ya, itu udah banyak belum? Banyak kan? Ya. Orang tua dijadikan yang masaknya, yang nyucinya baju anaknya, ya. Anaknya udah kayak raja aja. Nah, itu udah terjadi sekarang. Bukan karena anaknya kecil, anaknya udah punya keluarga, tapi orangnya yang bantu di situ. Karena apa? Karena anak mantunya kerja semua. Anaknya dititipin sama neneknya. Tuh, itu kan pembantu samanya. Nah, itu tanda akhir zaman. Suami takut sama istri, semua diatur sama istri, itu tanda akhir zaman. Dan itu Rasulullah sudah memprediksi benar. Yang bodoh ngaku pintar, ya. Banyak sekarang yang bodoh-bodoh ngaku pintar, ya. Banyaknya tukang ahli ngomong, ya, tapi sedikit ahli agama. Itu tanda akhir zaman. Rasulullah sudah sampaikan semua. Makanya terjadilah di situ perbedaan yang begitu nampak. Maka kalau kita pengen selamat, kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah pada sunnah. Ya, mahiyah sunnah. Apa itu sunnah Rasulullah? Sunnatul Rasulillah adalah qaulun nabi wa fi'lun nabi wa takrirun nabi. Ya, berpegang teguhlah pada ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, dan takrirun Nabi, pengakuan atau diamnya Nabi. Nah, bagaimana diamnya Nabi? Ya, diamnya Nabi itu Nabi tidak pernah mendiamkan satu hal yang itu dilarang oleh Allah. Kalau Nabi diam berarti itu adalah kebaikan. Ya, sahabat itu sholat qobliyah maghrib, Nabi diam aja, tidak melarang, tidak memerintahkan, berarti itu kebaikan. So, Nabi tidak akan pernah membiarkan orang lain berbuat dosa. Ya, Bilal melakukan sholat sunnah wudu. Nah, Nabi mengagumi, tidak melarang, tapi tidak merintah. Nah, itu namanya takrirun Nabi.
Nah, orang yang pengen selamat itu orang berpegang teguh pada sunnah Nabi. Baik hadis berupa ucapannya, nasihat-nasihatnya, atau perbuatannya. Contoh-contoh langsung. Nah, itu adalah kalau kita melihat perbedaan. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan berpegang teguh juga kepada para khulafa'ir rasyidin, sahabat yang 4 itu, yang dapat apa? Hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin selamatnya mereka. Maka termasuk tarawih, sholat tarawih ini kita itu ikut siapa? Sahabat, insyaallah benar. Dan itu yang kemudian sekarang dilaksanakan oleh umat Islam sedunia. Itu kenapa tarawih berjamaah? Karena itu diawali oleh sahabat. Nabi dulu sholat tarawih tapi tidak pernah jamaah. Justru jamaah itu dilakukan mulai Sayyidina Umar, sahabat, dan semua sahabat sepakat. Sekarang yang dilakukan juga oleh umat Islam sedunia, sholat tarawih itu berjamaah. Jadi itu ikut ajarannya para sahabat. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang diberikan hidayah. Nah itu, ya. Jadi kalau nggak ada sholat tarawih itu di Ramadan, nggak kelihatan Ramadan, ya. Kenapa Ramadan kelihatan syiarnya ada rame? Ya kalau malam ada tarawih masjid mushola. Karena kalau puasa itu nggak kelihatan, kita kan nggak teriak-teriak saya puasa, kami puasa, enggak. Tapi kalau tarawih kelihatan, ada tarawih. Nah, ya kan? Tandanya apa? Bulan Ramadan. Karena nggak pernah ada tarawih di satu masjid maupun mushola itu di luar Ramadan. Ya. Pernah nggak ada yang lihat masjid Syawalan tarawih? Oh, keliru itu, ya kan? Aneh, nanti dijuluki aliran baru lagi. Tarawihnya Syawal. Habis lebaran tarawih lagi. Nah, nggak ada. Tarawih itu ya hanya di bulan Ramadan, ya. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kemudian sampai sekarang. Nah, itu boleh nggak kita ngikuti amalan sahabat? Ya boleh, ya. Apalagi yang bersifat ijma, kolektif, konsensus, kesepakatan bersama. Yang bersifat individual aja, ya, bersifat pribadi seperti sholat sunnah wudunya Bilal bin Rabah, kita lakukan, boleh nggak? Kita niru, boleh nggak? Boleh, ya. Itu padahal hanya dilakukan oleh sahabat Bilal. Istimewaan salah satunya Bilal adalah dawam sholat sunnah wudu atau ba'diyah wudu, ya. Sehingga suara sendalnya sudah terdengar oleh Rasulullah di surga. Artinya Bilal itu dijamin pasti masuk surga. Ya tentu amalan lainnya banyak. Tapi diantaranya adalah dia dawam sholat sunnah wudu. Nah terus kita melakukan yang ngikuti Bilal. Boleh nggak? Rasulullah tidak melakukannya. Boleh nggak? Boleh, karena Rasulullah sendiri itu walaupun tidak memerintahkan, tidak melakukan, tapi tidak mencela, ya, bahkan memuji Bilal. Adu alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah khulafaur rasyidin ini dengan pahamnya, ya. Gigit, jangan sampai lepas, artinya saking teguhnya berpegangan mengikuti sahabat itu seperti kita menggigit sesuatu. Sesuatu kalau digigit di gigi belakang itu kan kencang. Beda digigit di depan. Benar nggak? Kamu kalau gigit tambang biar kencang itu di mana? Di belakang. Ya kan? Nah, kalau di sini cuma sekedarnya aja. Nah, gigitlah, peganglah agama ini. Ya. Seperti kita pegang, ikat, gigit dengan gigi yang belakang. Ya. Jadi jangan sampai lepas agama ini dalam kehidupan. Udah begitu macam-macamnya agama ini, ya kan? Banyaknya aliran udah puluhan tahun, macam-macam, ya. Orang udah macam-macam. Ada yang ngaku ketemu Jibril, ada yang ngaku ketemu Nabi, ada yang ngaku jadi Nabi. Wah, macam-macam, ya. Macam-macam. Orang itu udah macam. Ada yang hajinya nggak usah ke Mekah, ya. Bikin Ka'bah sendiri, ada, ya. Dulu tuh ramai. Ya nggak bisa, ya kan? Ka'bah itu cuma satu yang asli di Mekah.
Kalaupun ada yang lain itu hanya miniatur untuk manasik, bukan untuk ibadah yang sesungguhnya, hanya untuk latihan. Supaya nanti pas di Mekah nggak salah. Macam-macam sekarang, ya, macam-macam. Nah, kita pengen selamat berpegang teguh sama kanjeng Nabi, ikuti kanjeng Nabi, ikuti para sahabat, ikuti para ulama. Wa yakum muhdatsatil umur, wa inna kulla bid'atin dalalah. Hindarilah semua perbuatan-perbuatan yang baru. Artinya yang baru yang bertentangan dengan agama. Sekalipun baru, kalau tidak bertentangan dengan agama ya nggak apa-apa, ya kan? Nah, jadi fa inna kulla bid'atin dalalah. Bahwa setiap bid'ah itu dalalah. Pemahaman bid'ahnya bukan berarti setiap yang tidak ada di zaman Nabi. Ya, tapi yang bertentangan dengan agama, yang tidak sesuai dengan agama, dengan Nabi dan dengan agama, maka itu adalah sesuatu yang bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap sesat adalah neraka. Cuman jangan berpikir sempit. Tanda kutip, semua yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Ngaji begini juga Nabi nggak pernah. Direkam, divideoin, itu nggak pernah. Benar nggak? Ada nggak di zaman Nabi di videoin begini? Nggak ada. Kalau ada videonya enak, kita bisa ngeliat kanjeng Nabi, bener nggak? Kita bisa ngeliat sahabat. Nggak ada videonya kanjeng Nabi. Lihat sholatnya kanjeng Nabi, pasti sholatnya persis semua kayak kanjeng Nabi. Tapi nggak ada videonya, ya kan? Nah, bid'ah nggak ini? Bid'ah nggak? Ya, nggak semuanya. Insya Allah baik untuk membuat dokumen, untuk membuat ingetan agar bisa dilihat lagi belajarnya, ya. Nah, itu adalah tidak semua yang baru itu adalah bid'ah. Baca Quran tertulis, zaman Nabi nggak ada yang tertulis, ya. Hafalan semua. Makanya otaknya sahabat itu cerdas-cerdasnya luar biasa. Belajar Quran nggak ada Qurannya tapi hafal. Kita belajar Quran ada Qurannya nggak hafal-hafal. Bener nggak? Beda nggak otak kita sama sahabat? Beda jauh. Jangan sombong makanya orang sekarang ya. Belajar Quran aja udah Quran. Ya, suruh belajar Quran. Orang sekarang yang aku cerdas itu, yang aku pinter. Bisa nggak kayak sahabat? Tanpa Quran bisa hafal. Ada Qurannya aja nggak hafal-hafal. Alhamdulillah ya. Bener nggak? Aziz sudah berapa lama nggak nambah-nambah misalkan, ya? Ya kan? Ada Qurannya, apalagi ngapalnya nggak ada Qurannya. Ya, ini real. Itu hebatnya. Nah, terus dibukukan Quran ini. Bid'ah nggak? Bid'ah nggak? Bid'ah hasanah. Nggak semua bid'ah itu dolalah finnar. Tidak semua di zaman Nabi tidak ada, kemudian ada, itu adalah bid'ah sesat. Ya, termasuk sholat tarawih berjamaah. Di zaman Nabi nggak ada, di zaman sekarang berjamaah. Bid'ah nggak? Bid'ah, tapi bid'ah yang terbaik, bid'ah hasanah. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, ini mahadi bid'ah. Inilah bid'ah yang terbaik. Sebaik-baiknya bid'ah ini, yaitu sholat tarawih berjamaah. Padahal di zaman Nabi-nya enggak ada tarawih berjamaah. Boleh enggak? Boleh, malah dianjurkan. Ya. Oh, namanya bid'ah. Bid'ah jadi artinya nanti kita pembahasan khusus. Tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi, kemudian itu bid'ah dolalah. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu secara global terbagi menjadi dua. Ya, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah salihah, ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah selamat, ada bid'ah yang baik, ada yang bid'ah yang buruk. Ya, tidak semua bid'ah dolalah. Ada juga yang baik, ada juga yang wajib bid'ah. Nuntut ilmu, belajar pakai kitab. Ya, kitabnya ini bid'ah. Zaman Nabi itu hadis nggak ada ditulis gini. Tapi jangankan nggak ditulis saja kita nggak ada yang hafal. Bener ya? Siapa yang besok hafal hadis arba'in
sebelum pulang Nabi kasih hadiah. Yang sanggup 42 hadis hafal top berarti ya. Silakan ngaku maju nanti ya. Kalau yang bisa hafal itu luar biasa. Baru 40. Apalagi Imam Bukhari hampir 600.000 hadis. Bayangin, 600.000 hadis. Gimana nggak cerdasnya? Imam Ahmad bin Hambal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Satu aja kita nggak hafal. Benar nggak? Ada yang hafal 5 di sini? Ya, coba cerdasnya orang-orang pilihan Allah. Imam Ahmad bin Hambal hafal berapa? 1 juta hadis beserta matnan wa sanadan, matannya dan sanad. Imam Bukhari hampir 600.000 hadis. Imam Muslim hampir kurang lebih 300.000 hadis. Terus makin ke sini makin sedikit. Ya, nah itulah ilmu. Zaman dulu nggak ada kitabnya hafal. Ya, zaman sekarang ada kitabnya hafal. Tapi kalau melihat di kitab, bukan hafal di sini. Nggak apa-apa, sambil jalan kita pelajari terus. Nah itulah nasihat hadis yang ke-28, yaitu luzumus sunnah wajtinabul bidah. Konsisten, pegang teguh pada sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah sahabat, dan menjauhkan bid'ah-bid'ah sayyi'ah, bid'ah-bid'ah dolalah ya. Termasuk bid'ah dolalah bahwa mengatakan Allah tidak bisa menghidupkan orang yang sudah hancur jadi tulang. Nah itu ada sebagian paham begitu ya. Allah itu sedang duduk santai. Nah itu bid'ah. Karena zaman dulu para ulama, kanjeng Nabi, sahabat nggak pernah menyatakan bahwa Allah itu sedang santai, sedang duduk. Itu dari mulai kapan sampai kapan nanti. Nah itu namanya bid'ah dolalah, bid'ah sayyi'ah, itu seperti itu ya. Jadi wong Nabi nggak pernah mengatakan begitu, tapi dia berani mengatakan begitu. Sahabat nggak ada yang berani mengatakan begitu, dia mengatakan begitu. Tapi tidak semua yang tidak dikatakan oleh Nabi, tidak dikatakan oleh sahabat, kemudian itu pasti bid'ah ya. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh sahabat itu pasti bid'ah, tidak semua ya. Ada juga sekalipun bid'ah itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian taklim kita pada hari ini, hari ke-15 Ramadan 1446. Ya alhamdulillah 3 hadis, yaitu hadis yang ke-27, hadis yang ke-20 hadis 26, hadis 27 dan hadis 28. Mudah-mudahan besok kita teruskan. Kalau tafsir Yasin itu sudah sampai ayat 64, kurang lebih 19 ayat. Jadi kalau dibikin 4 hari insya Allah tamat, mudah-mudahan. Ini yang masih banyak. Sekarang 28, tinggal 14. Mudah-mudahan kau ya 5 hari lagi, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu karena Jumat paginya Nah, demikian kurang lebihnya. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.